Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah rencana semesta yang indah untuk kamu. Kira-kira apa rencana yang ingin diberikan semesta kepada kamu Sagittarius? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Sagittarius, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. 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 Oke, Sagittarius. Wow, Sagittarius. Saya lihat di sini ke depan akan ada yang memperjuangkan kamu Sagittarius. Ya, dalam percintaan. Ya, mungkin ada penantian ya. Kamu berdoa dan akhirnya ada yang memang mau betul-betul mau memperjuangkan kamu. Wow, keren nih Sagittarius ya. Jadi rencana yang baik untuk saat ini dari universe adalah mungkin kondisi kamu pernah disakiti ya, ataupun mungkin kondisi kamu saat ini lagi patah hati, ataupun mungkin ada luka batin ya. Itu proses dari pendewasaan kamu ya. Jangan kamu berpikir bahwa universe pernah meninggalkan kamu, karena saya lihat di sini ada beberapa dari Sagittarius yang marah kepada universe atas kejadian-kejadian yang dia alami ya, beberapa ya. Kalaupun ini tidak terjadi pada kamu, berarti energi orang lain, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Tetapi ya itu, Sagittarius tetap ada kekecewaan, tetapi tetap berserah kepada universe, dan akhirnya universe yang memberikan ya. Dalam artian gini, semua apa yang terjadi dalam hidup kamu Sagittarius itu ada hikmah. Jadi kamu jangan terlalu berpikir negatif terhadap apapun yang terjadi pada diri kamu. Contoh, kamu ditinggalkan, berarti memang dia, universe tahu bahwa dia tidak cocok buat kamu ya. Ya mungkin ya artinya mungkin sekarang kamu lelah ya, kondisinya mungkin capek ya. Ya artinya lelah dan capek ini kan artinya, kalau capek kan tubuh saja, lelah ini hati dan jiwa ya. Jadi sudah nggak bisa berpikir lagi ya, dengan kehidupan lebih pasrah, lebih menyerahkan kepada universe, dan akhirnya itu ya, rencana itu ya, rencana indah karena kamu lebih bertanggung jawab, lebih rendah hati ya. Artinya universe memberikan kamu batu sandungan untuk kamu bisa lebih up. Kamu jatuh dan kamu bisa bangkit lebih kuat ya. Nah akhirnya akan ada orang yang memperjuangkan kamu, saya lihat seperti gitu ya. Artinya kamu bisa lebih jeli, karena gini, selama ini saya lihat di sini kondisi kamu ya Sagittarius ya, terkadang itu kamu cuma lihat dari fisik, lihat dari apa kelihatan aja, tapi ya itu kadang kamu dikibulin karena terkadang kamu itu gampang GR ya. Nah ini universe mau kasih satu pembelajaran buat kamu, bahwa kamu harus bisa menghargai orang yang betul-betul mencintai kamu apa adanya, bukan karena ada apanya kamu ya. Nah ini akhirnya orang itu yang kamu sayangi, dia pergi meninggalkan kamu pada saat kamu terpuruk ya.
Dan itu yang universe mau katakan, atau pembelajaran ya, rencana universe bahwa dia tuh tidak baik buat kamu. Kamu harus bisa lebih selektif. Kadang-kadang kamu ditipu ya, karena ketidaktegasan kamu, karena kamu lebih empatinya tinggi ya, polos, dan akhirnya dikibulin ya. Nah ini hati-hati ya. Universe punya rencana-rencana indah buat kamu. Dia memang menjatuhkan kamu dulu Sagittarius, tetapi dia akan mengangkat kamu lebih tinggi ya, lebih tinggi dari apa yang kamu pikirkan. Jadi jangan pernah takut ya Sagittarius. Saya lihat kamu lelah ya, terus kadang-kadang kamu itu ya pokoknya macam kalau dibilang tidak nyaman ya. Tapi ke depan saya lihat di sini ada yang mau menikah. Yang tadi saya bilang ya, dia mau memperjuangkan kamu sampai ke pelaminan ya. Bukan hanya memperjuangkan secara pacaran, tidak, tapi memang betul-betul tulus. Ini ada pun yang saya lihat ya. Ada pun juga yang saya lihat mungkin kondisinya rumah tangga kamu tidak baik-baik saja. Saya lihat orang-orang yang di sekeliling kamu ya, terutama pasangan, dia insyaf, ada tahu bahwa kesalahan dia, mengaku akan kesalahan dia dan mau memperbaiki diri, dan ada perubahan. Saya lihatnya seperti gitu. Jadi mungkin kamu sekarang lagi break atau lagi punya masalah hutang piutang ya, terutama masalah percintaan ya. Mungkin dulu pasangan kamu selingkuh, kurang membuat kamu nyaman ya, ataupun mungkin intervensi dari orang luar, terutama keluarga. Nah ini akhirnya membuat kamu Sagittarius lebih bijak, lebih bisa mendewasakan kamu untuk bersikap dan bisa mengambil keputusan dengan dewasa, dengan bijaksana ya. Yaitu karena ada keterpurukan kan, jadi kamu itu dewasa karena ada masalah. Yang mungkin dulu Sagittarius orangnya lari dari masalah, egois, suka mengkritik, mau hanya didengarkan. Kamu sekarang lebih banyak mendengar juga ya, mendengar dari hati ke hati pasangan kamu ataupun siapapun. Kamu lebih dewasa, lebih bijaksana, dan ya lebih bertanggung jawab ya. Tidak terlalu mau pusing dengan urusan orang mau berkata ini itu terhadap kamu. Kamu juga nggak terlalu pusing ya. Dosa-dosa mereka, dosa-dosa saya ya. Karena ada saya lihat di sini pun pasangan mengumbar-umbar aib ya. Pasangan mengumbar-umbar aib ya. Kamu sudah kecewa, marah, tetapi ya sudah, kamu pasrah aja dengan kondisi itu ya. Akhirnya pasangan kamu malu sendiri. Kenapa dia mengumbar-umbar aib istri saya? Ataupun kenapa mengumbar-umbar aib pasangan saya? Ya, karena dia tahu bahwa kamu sudah lebih up. Dia mau kembali, dia malu ya. Karena dulu dia pernah menjatuhkan kamu dan dia tahu dia salah ya. Tetapi ada beberapa yang saya lihat Sagittarius akan memaafkan dia demi anak ataupun demi hubungan. Nah ini ya. Dan ya terserah dari Sagittarius, kalau memang dari diri dia ada perubahan, ya silahkan berikan kesempatan. Tapi kalau tidak ya kamu jangan juga terlalu bingung, karena Sagittarius gini ya, kadang-kadang ya kamu itu terkadang itu di sini universe juga menekankan bahwa kamu harus lebih tegas. Terkadang kamu itu takut penolakan, mereka datang dengan entah topeng atau muka asli ya, tetapi kamu langsung berpikiran positif karena kamu berpikiran dari diri kamu yang positif, padahal itu hanya ada orang yang hanya menjebak kamu ya, mau mengambil keuntungan dari kamu. Nah ini kamu harus lebih hati-hati, lebih jeli ya. Universe sudah menjatuhkan kamu sampai di titik nol ya, kamu harus bisa ambil pelajaran atau ambil hikmah dari apa yang terjadi itu, bukan malah jatuh ke lubang yang sama ya. Nah ini rencana universe itu terkadang gini, universe itu hanya kasih kamu itu jatuh ya, tetapi kamu tuh nggak peka-peka ya, masih aja polos, masih aja untuk diri sendiri, masih aja tidak mengerti akan perasaan orang ya. Akhirnya universe kasih jatuh kamu ke dalam jurang supaya kamu tahu siapa sebenarnya yang akan menolong kamu ya. Kalau Sagittarius kan orang yang pemberani ya, berjiwa kesatria. Jadi kalau jatuh ya dia bisa bangkit sendiri, nggak ada yang nolong juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam jurang kan perlu bantuan. Nah ini supaya Sagittarius itu bukan berarti universe itu menjatuhkan kamu Sagittarius ke titik nol itu karena universe jauh dari kamu. Karena saya lihat di sini ada Sagittarius yang marah sama universe ya. Bukan. Tetapi rencana universe indah supaya membukakan mata kamu gitu. Ya, bahwa ini loh orang-orang yang sebenarnya sayang tulus pada kamu ya, yang masih bisa mengulurkan tangannya, yang tidak bertopeng ataupun acuh terhadap kamu. Ini loh orang ini ya. Dan universe pun mau kamu lebih up ya, artinya lebih berjuang untuk bisa meraih contohnya kamu sudah jatuh di dalam jurang ya, bagaimana supaya kamu bisa naik ke atas dengan cara kamu sendiri ya. Mungkin dulu kamu terlalu boros, ini contoh ya, kalau kamu banyak hutang ya,
ya kamu lebih hemat ya. Terus jiwa sosial kamu juga itu pada tempatnya ya. Jangan hanya jiwa sosial karena mau cari muka. Nah, ini ada beberapa Sagitarius kan dulu begitu ya, supaya dibilang baik, padahal sebenarnya kamu malah menyanjung orang toksik ya, supaya disanjung orang toksik. Orang toksik menyanjung kamu itu cuma bicara di mulut doang, tidak ada hati, tidak ada hatinya. Energi juga nggak ngaruh ya. Ujung-ujungnya kamu malah dibicarakan pada saat kamu nggak punya duit ya. Nah, ini hati-hati ya. Dan rencana universe itu sangat indah untuk kamu. Jangan kamu pernah merasa bahwa apa yang terjadi pada diri kamu saat ini itu adalah hal-hal yang negatif, tidak ya. Tetapi ini semua pembelajaran ya. Dan adapun saya lihat di sini akan dikaruniai anak ya, dikaruniai anak ya, happy ya. Saya lihat kamu lebih enjoy ke depannya, lebih seimbang hidup kamu ya, tidak terlalu fokus pada apapun. Dan saya lihat rezeki kamu bagus. Ya itu yang satu yang tadi saya bilang, jangan boros ya, karena universe tidak mau orang-orang boros, terutama kamu Sagittarius, jangan terlalu boros ya. Ya itu ada beberapa yang sampai dililit hutang, yaitu universe ada rencana supaya kamu lebih hemat Sagittarius, lebih tahu siapa yang sebenarnya bisa memanage keuangan dengan baik, lebih tahu mana yang hal yang penting dibutuhkan, didahulukan, ditunda, dan yang nggak perlu. Nah ini ya. Dan kalaupun rezeki anak, saya lihat di sini ya, mungkin ada beberapa dari Sagittarius yang belum mempunyai anak ya, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang malah mengangkat anak ya. Mungkin kamu belum mempunyai anak, akhirnya kamu diberikan anak, ataupun mungkin ada yang belum mempunyai anak, akhirnya mengangkat anak angkat. Nah ini ya, rezeki itu ya, dalam artian gini, mungkin Sagittarius dulu dicibir, wah saya belum punya anak. Karena ada beberapa yang terlalu minder karena belum mempunyai anak tuh, sampai cicak sudah menegaskan juga ya. Tapi akhirnya kamu berbesar hati ya, kamu tidak berkecil hati gitu. Kamu bisa menerima kekurangan kamu, tetapi tidak menjatuhkan. Tidak artinya kamu malah menjadi berkat. Ada orang punya anak yang terlantar, akhirnya kamu asuh ya. Itu malah dia memanggil kamu ibu, memanggil ya, walaupun bukan darah daging kamu, tapi ingat, sama seperti dia sudah menjadi darah daging kamu. Kenapa? Karena keringat kamu yang memberikan dia, membesarkan dia. Nah ini, jangan kamu minder ya. Ada beberapa saya lihat di sini yang belum mempunyai anak, sampai berobat sana sini ya. Ingat, kamu harus mengambil keputusan ya, yang bijaksana ya. Kalau memang kamu belum siap mempunyai anak ya jangan. Kalau memang kamu memang sudah siap ya silahkan, seperti itu. Karena saya lihat sini ada beberapa ya, kamu ambil energi di diri kamu ya. Kalaupun ini tidak ada di diri kamu, berarti ini bukan energi kamu. Kalau memang ada, berarti energi kamu ya, seperti gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, lelah ya, sudah menantikan momongan tapi belum ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk ya mengangkat anak ya. Jadi tidak mau terlalu pusing ya. Wih bukan anaknya, karena kan ada yang bicara gitu ya. Wih bukan anaknya, nggak bisa, dia mandul dan macam-macam. Padahal sebenarnya itu urusan dia, bukan rezeki dia, tapi dia bisa menjadi berkat ya. Kamu bisa lebih bijaksana menjadi berkat buat orang lain ya. Dan saya lihat di sini kamu lebih berempati ya, rezeki dari kesehatan juga bagus ya. Mungkin dulu kamu suka sakit pinggang, masuk angin, rematik. Wow, ini banyak sekali penyakitnya Sagittarius ya. Dari asam urat, dari kolesterol, terus apalagi macam-macam ya. Saya lihat ke depan akan jauh lebih baik. Kamu bisa menjaga pola makan yang baik, istirahat yang cukup, berolahraga. Nah ini bagusnya di situ ya. Yaitu karena rencana Tuhan itu kita nggak tahu ya, dia kasih kita penyakit supaya kita hidup itu jauh lebih baik ke depannya ya. Jadi kamu jangan berpikir, aduh kok saya sakit-sakitan ya, kok ini saya sudah berobat sana sini. Itu karena pola hidup. Jadi ke depan kamu akan jauh lebih baik ya. Rencana Tuhan tuh sangat indah untuk kamu Sagittarius. Jadi kamu ibaratkan gini Sagittarius, kamu ibaratkan apa ya, kayak macam ini kan, macam kalau besi itu kan ditempa dulu gitu, belum tahu ini mau dibikin apa ya. Kalau macam jadi besi-besi yang biasa-biasa aja ya mungkin nggak kelihatan biasa-biasa, tapi universe itu mau tempa kamu untuk dibentuk menjadi baik. Dengan cara ya kamu dijatuhkan dulu, karena Sagittarius itu kadang-kadang keras kepala ya. Harus diibaratkan itu dikasih shock dulu mental kamu, baru mental kamu bisa diarahkan ke mental yang baik. Kalau tidak ya kamu akan tergiur dengan orang-orang ataupun malah mengikuti orang toksik ya, karena belum pernah merasa. Karena ini Sagittarius kan orangnya berjiwa petualang kan, jadi ingin mencoba ya. Pada saat dia sudah mencoba dan sudah dapat, dia sudah tobat, akhirnya dia pergi ke hal yang positif. Nah ini
Itu Sagitarius kamu ya. Betul tidak Sagitarius? Sagitarius kalau macam contohnya pengalaman orang dia nggak mau, dia harus pengalaman diri dia sendiri baru dia bisa oke, ya saya sudah tidak mau mengulangi lagi. Ya, jadi tidak belajar dari pengalaman orang, dia mau belajar dari pengalaman diri dia sendiri karena orangnya berjiwa petualang Sagitarius ya. Jadi ya kalau kamu sudah tahu bahwa sekarang kondisi kamu tidak baik-baik saja, nah itu belajar pengalaman orang, jangan sudah terjadi pada diri kamu baru tobat gitu ya. Tapi ya memang Sagitarius memang orang nggak bisa gitu karena memang dia berjiwa petualang, jadi harus dirasakan dulu ya. Setelah itu baru dia akan insyaf dan bangkit lagi. Nah ini bagusnya di Sagitarius, dia orangnya cepat move on ya. Dan saya lihat di sini kamu punya rezeki banyak, jangan takut Sagitarius selama kamu kalau dibilang ya bekerja ya, selama kamu ibaratkan itu kamu itu di lahan yang subur ya, tanpa dikelola bagaimanapun itu tetap akan tumbuh, cuman kan harus lihat dulu jangan sampai ada penghalang-penghalangnya, contohnya rumput-rumput akhirnya tanamannya tertutup dan mati ya. Artinya kamu lahannya subur, ini ibaratkan kalau di dunia pertanian ya, jadi tetap harus dirawat, kamu tanam ya, walaupun nggak diberi pupuk tetap kamu lahan yang subur, ibaratkan kamu punya potensi banyak ya, kamu daya juang juga tinggi ya, cuman terkadang mager terus ikut-ikutan orang toksik. Nah itu ya, itu ibaratkan rumput-rumput kan, jadi kamu nggak bisa berkembang. Nah, kalau seandainya kamu lahan yang subur, dicabut rumputnya ya, ditanam benih yang terbaik, habis ditanam, ditutup, disiram ya, diperhati, itu kamu akan jauh lebih baik. Nah ini ya, jadi ke depan selama kamu hidup baik, selama hidup tidak pernah ada neko-neko ya, selalu lepaskan dengan sukacita ya, rezeki kamu akan berlimpah dari manapun. Ya, yang penting action ya, berdoa dan bekerja. Jangan, bukan saya bilang langsung rezeki kamu bagus. Kamu kan memang sudah punya talenta, tapi jangan kamu ingat, jangan sombong. Sagitarius terkadang sombong ya, merasa dia bisa, tapi ujung-ujungnya dia jatuh, akhirnya menyalahkan diri sendiri ya. Nah ini, itu teguran-teguran juga Sagitarius ya. Jadi kamu harus bisa lebih berkaca ya. Kamu tuh orang hebat, kamu itu orang punya talenta ya. Jadi kamu banyak rezeki ke depan selama kamu bekerja dengan niat yang baik, bekerja yang baik, bekerja tulus ya. Rezeki bagus ya. Dan saya lihat di sini kamu lebih pemaaf. Mungkin saya lihat di sini kamu orangnya agak sedikit, ya itu tadi saya bilang ya, ada pasangan kamu yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu tidak nyaman ya, sampai dalam pikiran alam bawah sadar pun masih membenci dia, macam mau mencekik ataupun membunuh ya. Ini ada beberapa Sagitarius saking emosinya dia kayak macam mau mendoakan malah pasangan atau orang-orang yang dia menyakiti dia itu supaya mati ya. Sagitarius, betul tidak Sagitarius? Ya saya merasakan seperti gitu karena sakit tekanan ya. Tapi kamu lebih banyak diam tetapi malah mendoakan yang negatif ya. Saya lihat ke depan kamu akan jauh lebih tenang, lebih legowo, lebih apa ya. Saya lihat tuh kamu kayak macam lebih spiritual. Jadi lebih pemaaf, lebih ya intinya kedamaian, mau mencari kedamaian ya. Tidak terlalu mau mencari yang ribet-ribet di dunia ini ya, nggak mau mengurus orang lain, ngurus diri sendiri ya, apalagi yang sudah mempunyai anak, lebih fokus pada anak dan lebih ke karir ya, saya lihat di situ. Dan saya lihat juga kamu sekarang membatasi komunikasi ya, tidak mau dengan orang toksik ya, mulut-mulut ember ya. Orang mulut ember itu kan ibaratkan kita bicara lain, ataupun mungkin bicaranya, contohnya bicara A, akhirnya dia bocorkan ke orang lain dengan A plus B, ditambahkan B, terus habis itu mulai lagi merambat ya, menjalar-jalar ke orang lain yang ketiga lagi, dari A plus B tambah lagi plus C, habis itu ditambahkan lagi D, E, F, dan akhirnya ya seperti gitu ya. Jadi saya lihat di sini kamu, karena memang saya lihat di sini ada beberapa yang diskomunikasi entah dengan pasangan, entah dengan keluarga, entah dengan sahabat, akhirnya Sagitarius lebih jaga moncong ya. Tidak ember juga ya, tidak terlalu mau percaya pada siapapun walaupun dengan pasangan sendiri. Saya lihat kamu akan lebih jauh berhati-hati Sagitarius. Terkadang memang kita bilang kok kita nggak terbuka dengan pasangan, saya ini terbuka dengan pasangan, tapi ya kalau memang pasangan kamu tidak orangnya ember ya. Nah ini terkadang itu ya, memang kita betul dalam tanda kutip ya, pasangan itu bagian dari diri kita harus bisa mencurahkan isi hati kita. Iya itu teorinya, dan itu akan jauh lebih baik memang kalau pasangan seperti gitu. Tapi kan ini saya lihat di sini ada beberapa pasangan Sagitarius yang mulutnya ember
ya. Kadang-kadang kamu mau menceritakan keluh kesah kamu, tapi dia tuh mengartikan salah. Dia baru mengartikan kamu itu eh, mengeluh, ya. Ada beberapa yang pasangannya memang juga kurang dewasa. Nah ini saya lihat di sini kenapa ke depan kamu akan dewasa untuk bisa menjaga atau memfilter dulu ucapan kamu sebelum keluar, ya. Karena ya itu ada beberapa yang mungkin sahabatnya ember-ember, keluarga juga malah tersinggung, padahal maksud kamu bukan menyinggung orang, untuk memperbaiki, tapi malah bukan dia mengintrospeksi, malah dia tersinggung. Nah ini ada beberapa, ya. Jadi saya lihat di sini kamu akan lebih, komunikasinya akan dibatasi dengan orang-orang yang agak sulit berkembang, ya, Sagitarius. Dan saya lihat di sini kamu lebih kamu lebih banyak bersedekah. Saya lihat juga kamu orangnya lebih tekun, ya. Makanya saya bilang kan tadi, rezeki kamu bagus karena kamu akan lebih tekun, ya, baik dalam usaha, ya, rezekinya bagus, ya. Terus tidak terlalu berhenti, artinya tidak terlalu berharap kepada siapapun. Jadi kamu kalau mau mencari uang, ya kamu berusaha sendiri, ya, tanpa ada bantuan dari siapapun. Atau mungkin aduh saya punya gaji kurang, ya sudah kamu cari solusinya. Jadi tidak berharap pada suami juga, tidak berharap pada istri ataupun keluarga ataupun siapapun untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi kamu mencari penyelesaian atas masalah kamu sendiri. Nah ini bagusnya di sini Sagittarius, kamu orang yang bijaksana, orangnya penuh dengan tekad, ya, lebih dewasa, lebih bijaksana, bagus, ya. Jadi rencana-rencana universe itu dia memang bagus untuk kamu untuk bisa lebih up, ya. Jadi dia jatuhkan kamu dulu saat ini supaya hidup kamu jauh lebih baik, supaya kamu bisa lebih kuat, mental kamu lebih terasa, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya kok sudah saya begini, ya universe, kenapa ya saya selalu disakiti. Nah ya itu, kamu disakiti karena universe mau kasih tahu bahwa dia itu tidak cocok buat kamu, ya, seperti gitu, supaya kamu tahu bahwa orang itu tidak pantas buat kamu. Kenapa kamu masih mau mengharapkan dia kembali, ya. Sedangkan untuk diri dia saja itu kadang-kadang tidak ini, apalagi mau mengurus kamu, ya, karena orangnya itu ego, hanya mau ini bagian ada pasangan, ya, adapun bagian pertemanan hanya mau enaknya doang di Sagittarius, karena dia tahu Sagittarius orangnya royal, ya. Itu terutama dari segi finansial, ya. Kamu orangnya empati dan ringan tangan, makanya ada beberapa yang malah mau memanfaatkan kebaikan kamu, seperti gitu. Jadi sekarang lebih berhati-hati, ya. Jadi rencana universe atau semesta untuk kamu itu baik, indah ke depan, ya. Raihlah itu, bukalah ataupun terimalah, ya. Terkadang Sagittarius itu malah macam ragu untuk menerima berkat. Menerimalah berkat Tuhan, menerimalah berkat dari semesta, ya. Dengan cara apa? Dengan cara energi negatif dalam hati kamu, contohnya kebencian, amarah, sakit hati, itu lepaskan, buang, supaya bisa terisi dengan energi-energi positif, supaya apa yang kamu inginkan itu bisa segera terwujud, ya. Apapun yang kamu inginkan itu pun bisa terwujud dengan kamu, karena memang Sagittarius itu penuh rezeki. Yang tadi saya bilang kamu tuh penuh rezeki, ibaratkan lahan kan. Jadi dari kamunya sekarang mau menerima berkat itu atau tidak, ya. Oke, itu yang saya lihat, ya, Sagittarius, dari kamu, ya. Rencana universe ke kamu ke depannya, ya, lebih bagus sekali, ya. Sekarang benahi diri, selalu berpikiran positif, selalu juga berucap positif, bertindak yang baik, ya, supaya hidup kamu ke depan jauh lebih baik dan kamu dikelilingi dengan orang-orang baik dan orang-orang bijaksana, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan Sagittarius, semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.